الإسلام والإيمان والقرآن الذي أنزله الله في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Mahmud, Bapak Ibu, Sohimin Sohiman yang terhormat, rahimahullah. Tentu kita harus bersyukur pada malam hari ini. Saya lihat semangat semua untuk beribadah dan kita sehat menikmati bulan suci Ramadan. Andaikan, kata para ulama, andaikan umat Islam tahu apa di balik Ramadan, mereka minta Ramadan itu 1 tahun. Kalau tahu. Tapi Al-Quran mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalian itu berpuasa itu lebih baik kalau kalian tahu. In kuntum ta'lamun itu sampai kiamat pun in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, jadi nggak pernah tahu tuntas. Diteliti macam-macam, apa ini luar biasa Ramadan itu. Tapi yang pasti saudara ya, Ramadan itu adalah hibah fursah dahabiyah. Hibah itu anugerah pemberian Allah. Fursah itu kesempatan. Dahabiyah itu emas. Jadi golden chance, kalau bahasa Inggrisnya golden chance. Ini kesempatan emas untuk apa? Untuk kita masuk surga. Jadi tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu perlu sekali kita meneliti di mana saya ini. Hari ini sudah berapa hari? Berapa? 13? 12 atau 13? Atau 18? Tergantung ikut mana. 12 hari kan? Baru saja orang berdiskusi puasa Senin sama Selasa, sudah 12 hari sekarang. Sudah lagi Senin Idul Fitri. Kalau cuma tradisi kita puasa, kemudian tarawih bareng, kemudian buka bersama bareng, terus lalu nggak ada hasilnya, rugi sekali. Rugi sekali. Jadi masih ada kira-kira 17 hari ke depan atau 18 hari. Coba diteliti. Salah satu yang perlu saya sampaikan kritik atau nasihat barangkali ya. Banyak masjid-masjid yang tidak memberi kesempatan antara adzan dan termasuk di sini. Antara adzan dan qomat itu terlalu cepat. Anda tahu nggak bahwa kalau Anda menunggu sholat sudah dapat pahalanya sholat? Kenapa harus cepat-cepat? Tadi saya keluar dari rumah adzan sampai di sini loh. Nggak bisa sholat sunnah sudah. Rugi kita. Termasuk juga masjid-masjid besar. Nggak bisa sholat sunnah. Anda sholat sunnah qobliyah isya atau ba'diyah isya itu lebih tinggi dari sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih kadang-kadang orang Rasulullah ditinggalkan. Jadi sholat ba'diyah yang 12 itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan sholat tarawih ini. Maka saudara, apalagi subuh ya Allah. Subuh. Nabi itu punya lama subuh itu. Jadi Anda kalau datang dari rumah ke masjid untuk niat apa sekarang? Ini nama amalu binniyat. Ya. Apa niatnya sampai Anda masuk masjid tadi? Mau sholat tarawih? Itu dari siapa? Niat apa? Pahala itu tergantung niat loh Pak. Saya beri contoh misalnya ya. Kalau Anda masuk masjid dari rumah, saya mau tarawih. Insya Allah dapat pahalanya tarawih ya. Saya mau tarawih juga, saya mau etikaf misalnya. Niat. Duduk ada dapat pahala. Saya mau nunggu qomat. Rasulullah mengatakan intidharus sholat. Jadi Anda duduk di sini, habis adzan, kemudian Anda duduk saja dikit, sudah dapat pahalanya sholat. Dan kenapa harus dipercepat? Jadi Anda sudah dapat pahalanya sholat. Dan lagi pula ini kan baru berbuka ini.
supaya agak turun gitu ya. Jadi yang rumahnya jauh-jauh bisa ke sini gitu. Ini banyak masjid tidak memperhatikan itu. Yang dikejar imam juga nggak jelas. Pahalanya yang hilang. Pahalanya yang hilang. Anda sholat sunnah sama dengan sholat fardu pahalanya. Jadi Anda sholat sunnah sekarang ini dengan sebelum Ramadan beda. Anda duduk iktikaf di sini beda pahalanya. Jangan dihilangkan. Jadi saya pikir pada takbir masjid supaya diperhitungkan lagi, jangan terlalu cepat ini. Yang dikejar itu apa? 10 menit 15 masjid Al-Hikmah itu 15 menit. Kalau subuh 20 menit masjid Al-Hikmah. Kebetulan saya di situ dewan syuranya. Kasih kesempatan orang yang jauh-jauh datang ke masjid Al-Hikmah sekarang. Duduk bisa sholat sunnah, bisa terawihnya juga nggak cepet-cepetan. Ibadah itu yang dinilai itu bukan jumlahnya, bukan penampilannya, tapi ada yang dalam hati. Kalau Anda ingin pahalanya banyak, saudara ya, masuk masjid Anda niat saya mau nazar iktikaf. Itu para ulama memanfaatkan niat itu luar biasa. Sehingga dikatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya ulama. Artinya apa? Cari keuntungan. Bedanya sekarang, Anda masuk masjid tidak niat iktikaf, tidak dapat pahalanya iktikaf kan? Sekarang kalau ada niat iktikaf, Anda dapat pahalanya sunnah iktikaf. Tapi ulama-ulama itu mengangkat sunnah itu menjadi wajib. Saya mau nazar iktikaf. Selama saya di masjid, saya mau iktikaf sampai selesai. Maka pahalanya lebih tinggi karena nazar itu hukumnya wajib. Ini jadi kunci dari memperbaiki ibadah itu ilmu. Bahkan kunci dari masuk surga itu ilmu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, "Alaika bil ilm fa innal ilma khalilul mu'min." Kamu berilmu karena ilmu itu adalah teman akrabnya orang yang beriman. Itu ilmu. Ilmu itu yang membuat kita ini lalu al-ilmu thariqun ilal iman. Ilmu ini yang membuat orang beriman. Orang sholat yang mengerti tentang sholat dengan yang tidak mengerti tentang sholat jauh berbeda. Orang zikir, Anda zikir ya? Anda zikir misalnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah saja itu ya. Tapi kalau Anda mengerti, itu luar biasa. Para ulama mengatakan kalau Anda itu berzikir dari hati, kemudian Anda memahami dan Anda takut kepada Allah, pasti nanti Anda akan menikmati surga. Kalau Anda takut kepada Allah. Tapi kalau asal zikir itu kan tingkat-tingkat Pak. Ada yang cuma di lidah saja. Subhanallah. Di lidah saja. Dapat pahala, tapi paling rendah. Tapi kalau di lidah ucapan, tapi sumbernya dari hati. Masa ada mengatakan subhanallah. Saudara saya tunjukkan satu zikir ya. Rasulullah SAW itu pernah. Ini boleh minum? Haus kan sudah buka ini. Rasulullah itu pernah masuk di rumahnya Juwairiyah, salah seorang istri Nabi. Juwairiyah radhiyallahu anha itu mulai pagi sampai siang itu berzikir banyak. Rasulullah datang lagi sudah agak siang, ditanya kepada Rasulullah, "Mazilti fi hadhil hal?" kata Rasulullah. "Kamu tetap saja berzikir seperti ini?" "Iya ya Rasulullah." Iya. Lalu Rasul mengatakan begini, "Saya berzikir 3 kali saja, 4 kalimat 3 kali saja, itu pahalanya kalau ditimbang lebih besar dari zikirmu yang sepanjang zikir itu." Zikirnya apa? Rasul mengatakan, "Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa bidaya kalimatihi." Itu artinya Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Adada khalqihi, sama dengan jumlahnya ciptaan Allah. Adada khalqi. Coba bayangkan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Sebanyak jumlahnya makhluk Allah. Enggak bisa dihitung kan? Wa ridha nafsi, sesuai dengan ridha Allah. Wa zinata arsy, seberat arsy Allah. Wa midada kalimatih, sepanjang kalimat Allah. Kata Rasulullah, saya mengucapkan itu 3 kali saja, itu lebih besar pahalanya dibanding kamu zikir. Kenapa ini? Ilmu. Maka kita tiru. Bisa menunjuk saya, subhanallah wa bihamdihi.
وبحمده عدد خلقه عدد خلقي ورضا نفسه ورضا نفسي وزينة عرشه وزينة عرشي ومداد كلماته. ومداد Ada كلماتي. sampai itu 3 kali, pahalanya besar. Tapi karena pahalanya nggak kelihatan, jadi orang nggak mikir, Pak. Coba ditunjukkan. Berlutut, termasuk juga duduk menunggu sholat. Pahalanya besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, Ramadan ini saat yang paling baik untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita sekarang ini, untuk membersihkan dosa kita, ya. Sebab tidak ada orang sholat lebih banyak dari bulan Ramadan, betul kan? Tidak ada orang membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan Ramadan. Tidak ada orang melaksanakan ibadah sunnah lebih banyak dari bulan Ramadan. Tidak ada orang bersedekah lebih banyak dari bulan Ramadan. Betul? Tidak ada orang sholat subuh lebih banyak dari bulan Ramadan. Coba lihat. Kenapa ini? Barokah dari sahur. Masih penuh. Di sini penuh nggak subuh ini? Penuh. Penuh. Kok penuhnya nggak mantap? Penuh nggak? Harus penuh dong. Karena apa? Barokahnya itu. Nah mestinya ya. Ada kalau sudah Ramadan itu naik begini kan, iman naik saya. Idul Fitri jangan begini. Minimal ini dipertahankan, Pak. Makanya kan disunahkan puasa 6 hari supaya nggak drop. Jangan Idul Fitri terus balas dendam. Makan saya lagi. Jangan, dipertahankan, Pak. Sampai Ramadan lagi, kalau bisa begini, walaupun nggak naik tapi tetap dan sudah tinggi kan, dari sini naik. Begitu Ramadan naik lagi. Tahun depan, kalau ada umur ini, Pak. Kalau umur masih panjang ya. Kalau ada umur, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Mestinya kalau orang cerdas sudah ada, ini saya anggap Ramadan saya yang terakhir. Almarhum guru kita, sahib saya Pak Rawi, siapa yang mengira? Jumat pagi masih membersihkan rumahnya, malamnya meninggal dunia. Allah ya Allah. Kita juga bisa begitu. Ada orang berikut sholat terawih kalau meninggal dunia. Tapi sampai tak doa atau doa Cuman kalau misalnya sampai meninggal dunia pada waktu di sini, husnul khotimah saja. Daripada ada orang ikut kampanye kemudian dangdutan lalu meninggal di sana, nggak tahu dari mana. Kita nggak mengharapkan meninggal cepat, tapi cari meninggal yang baik. Jadi Ramadan ini saat yang baik untuk membuat iman kita semakin baik. Jadi semua ibadah yang dikerjakan selama Ramadan itu pahalanya banyak sekali, berlipat-lipat. Anda sedekah bulan Ramadan ini lebih banyak pahalanya. Maka saya anjurkan jangan pernah sampai tidak memberi buka kepada orang yang berpuasa. Rugi saja. Kalau orang itu memberi buka kepada orang yang berpuasa kan gampang sekali. Misalnya Anda memberi buka 10 orang, Anda dapat pahalanya 10 orang ini. Ibu-ibu yang berhalangan itu, cari pahalanya puasa gampang. Ini luar biasa puasa ini. Dibuka oleh Allah pintu surga. Futihat abwabul jannah, ghulqat abwabun nar. Ditutup pintu neraka ini, ditutup. Ini bukan musimnya dosa ini, tapi kadang-kadang ditutup sama orang-orang. Pintunya neraka ini tutup itu ditutup, dimasuki. Itu orang yang bermaksiat bulan Ramadan. Jadi orang beramal soleh pahalanya besar, berlipat-lipat. Orang dosa di bulan Ramadan itu juga besar dosanya. Maka manfaatkan ini untuk berpahala. Gak cukup begitu juga menjaga. Allah, Rasulullah mengatakan, laisa siyamu minal akli wa syurbi, walakin siyamu minal lahwi wal rafath. Puasa itu bukan urusan tidak makan dan tidak minum, paling rendah itu. Tidak makan dan tidak minum itu paling rendah itu. Anak-anak kelas 3 saja sudah puasanya nutup. Jadi Anda jangan bangga-bangga rumah itu, wah puasa nutup. Gampang nutup, yang penting masuk udah. Kalau Anda puasa dikotori dengan bohong, dikotori dengan membenci orang, dikotori dengan mengganggu tetangga, nggak masuk puasanya. Ini puasa. Ya Allah, supaya kita masuk surga. Dan orang surga itu harus bersih, nggak ada orang-orang surga kotor, nggak bisa. Ini saat untuk membersihkan dosa ya sekarang ini, Pak. Maka jangan dikotori puasa itu dengan perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan bukan urusan tidak makan dan tidak minum dan tidak mendekati istri,
gampang itu, tapi minal lahwi war rafat. Allah itu kompo-kompo habisin waktu gak ada tujuan itu itu yang di kafe-kafe itu. Di sana di Bali Sari itu ada kafe namanya Senewan. Jadi yang ada di sana wedan kafe. Namanya kafe Senewan itu. Gimana? Terus duduk di situ ngobrol, nanti cerita capres, cerita ini, habis waktu. Ini orang lagi berdiri dari pahala, dia mungkin kotor. Akhirnya kan lulus nanti kita. Warafat semua yang pornografi, handphone itu tempatnya kotor. Saya terima kasih pada handphone ini. Dengan handphone kita bisa mendengarkan ceramah dari mana-mana itu handphone itu. Tapi ada orang tanya begini, Ustaz, itu saya sama Ustaz saya tidak boleh ngaji dari handphone. Ini kan ada Qurannya. Iya. Ustaznya ngomong, kamu jangan ngaji dari situ. Terus tanya pada saya, apa harap? Bukan ada. Sampai kalau nyari maya, itu nanti dijadikan sama batuan. Dijadikan sama batuan. Akhirnya ada jadi ngaji sampai ya. Ya itu sebabnya. Katanya lebih menarik punya model begitu-begitu itu. Akhirnya, ini tadi saya mau nyari apa ya? Itu HP. Dan kalau sampai cara Jawa ini ceket, apa ceket itu? Kengket terus ini, ya bisa rusak. Dulu waktu saya masih di Ketintan itu, ada ibu yang dikenal orangnya itu keciwis. Keciwis itu bahasa Indonesia apa? Gedabrus. Gedabrus, Pak. Gedabrus. Depan cara Jawa ini. Tidak ada bahasa Indonesia keciwis, gedabrus tidak ada. Pokoknya gedabrus sampai keciwis lah. Itu suka kira-kira, suka tengkar. Waktu Ramadan, saya waktu itu masih di Ketintan. Tak tahu karena apa sama tetangganya berkelahi. Tapi sampai saya ini puasa Pak. Kalau kami dah puasa, aku tak mau bensin, minum. Langsung, percuma aku puasa tak batal lagi. Terus orang tanya kepada saya, makanya saya tahu kan ada orang tanya itu, apa hukumnya itu? Hukumnya itu dosa loro. Dosa batalkan puasa sama dosa ngamuk. Orang puasa tidak boleh marah. Dan percuma sampai puasa marah, ya itu yang sulit. Kalau dah makan dah minum itu gampang. Ya apa dah makan dah minum itu gampang. Paling-paling ngelakrai sebentar aja lah. Tapi Anda jaga ini, Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena itu, ini sudah cukup dah waktunya habis. Saya akhiri ya. Kalau Anda berpuasa dengan benar dan baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dosanya sampai habis. Amin. Kalau ada terawih ya, ini yang melalui. Caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi dan ikhlas saja. Tidak pakai perasaan imam itu kejauhan. Tidak pakai perasaan itu. Ridho ya, ridho. Ufiru lahu ma taqaddama habis. Kalau Anda nanti dia mulai di sini 10 hari terakhir, lalu imanan wahtisab itu kuncinya. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, man qama lailatul qadar imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya dibersihkan. Amin, amin. Tapi tidak termasuk hutang, tidak termasuk dosa ngentit. Ngentit itu korupsi, Pak. Ngentit itu ciri, korupsi itu podo sama saja. Tidak bisa diampuni kecuali kita maaf. Makanya saya sering kali kalau ceramah-ceramah di kantor pemerintah atau di kantor-kantor itu, saya bilang sampai saya beritahu ya, kalau dosa itu jangan pilih korupsi. Ini sulit membersihkannya. Karena Islam itu menghargai haknya orang. Kalau sampai misalnya mengambil haknya teman, sampai bisa ngomong, ini saya dulu ngambil hakku, sekarang saya kembalikan, saya minta maaf, kan bisa kan? Dan kalau haknya rakyat gimana? Mau masuk orang rakyat 100, 270 juta ini miliknya rakyat. Sulit, jangan korupsi. Pilih dosa yang lainnya, tapi ya cuma pilih dosa. Maksud saya ini dosa ini yang paling berat. Nah sampai kalau sudah uang itu uangnya haram, dari korupsi, dari haknya orang, bagi warisan nggak benar, itu uangnya dipakai sodako, ditolak oleh Allah. Kotor Pak, nggak bisa. Makanya orang-orang yang bisa ibadah puasa dengan benar itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, habis dosanya masuk surga.
Itu yang harusnya diperjuangkan itu Pak. Ini masih ada sekian hari. Anda yang tekun, lalu supaya bisa lulus banyak berzikir. Rasulullah pernah ditanya, "Ayyus shahidina a'dhamu ajran ya Rasulullah?" Orang puasa yang paling besar pahalanya yang bagaimana? Nabi mengatakan, "Aktsaruhum lillahi dzikran," yang banyak berzikir. Makanya yang banyak berzikir. Jangan nunggu. Saya kalau ada waktu mau duduk di rumah berzikir, jangan. Saya kemana-mana bawa tas bengkel. Saya kalori mana-mana. Apalagi puasa. Nah, puasa saya kalori. Saya kadang-kadang diundang ceramah ke Malang misalnya. Berapa menit, berapa jam ini Malang. Ini waktu ini kalau saya biarkan saja, ngelamun, tidak ada pahalanya. Tapi ini saya goyangkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Orang ngomong banyak-banyak saya dengar dalam hati. Pahala, apalagi Ramadan. Anda mengatakan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu aja satu kali. Ramadan pahalanya besar. Jangan disia-siakan waktu buat ngobrol, cerita ngalah. Jangan. Ramadan ini betul-betul emas, betul-betul waktu yang mahal, diisi dengan zikir, diisi dengan nasihat, diskusi-diskusi agama yang banyak. Jangan cerita yang tidak ada manfaatnya, apalagi menceritakan kebaikan orang. Ibu-ibu pengajian saya bilang tuh lebih baik Ramadan ini perai aja arisannya libur. Saya ngomong itu sama ibu-ibu itu. Kenapa Pak? Karena dosa. Bukan dosa, nanti kerasani orang. Dijawab sama ibu bapak. Bapak tapi kalau arisan nggak kerasan itu nggak kerasan. Wes. Ibu-ibu malah ngomong begini, nanti nggak takut kerasannya orang itu. Dosa besar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.